Kami mahasiswa dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana jurusan Budidaya Perairan semester 4. Dalam video kami ini, kami akan membahas mengenai jenis-jenis ektoparasit yang ada pada ikan. Oke baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Maria Adriana Odimiron. Dan nama saya Yuliana Germana Riberu. Oke baik, langsung saja saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 jenis ektoparasit yang biasa menyerang ikan atau udang. Oke baik, sebelum menjelaskan 3 jenis ektoparasit tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan parasit. Parasit merupakan suatu hubungan atau bentuk hubungan antara dua jenis organisme atau di mana parasit hidup pada atau di dalam maupun di luar organisme inangnya dan merugikan inangnya. Konteks hubungan parasitik ini adalah sekelompok organisme yang memperoleh keuntungan dari hubungan tersebut, khususnya dalam mengambil nutrisi dari inangnya. Parasit merupakan sekelompok makhluk hidup yang menggantungkan sebagian atau seluruh siklus hidupnya pada organisme inang atau host untuk mendapatkan makanan, mempertahankan kelangsungan hidup, tumbuh, serta berkembang biak. Baik, jenis ektoparasit yang pertama adalah Argulus sp. Argulus sp adalah salah satu parasit eksternal yang paling populer dan banyak ditemukan menyerang ikan maupun udang. Argulus sp merupakan kutu ikan penyebab penyakit argulosis atau juga dikenal dengan istilah sebagai penyakit kutu ikan. Parasit Argulus sp ini berasal dari filum Arthropoda, kelas Crustacea, subkelas Branchium, dengan tubuh berbentuk pipi dan pada bagian dorsal atau perutnya dilindungi oleh karapas yang menutupi hampir seluruh tubuhnya, di mana bagian karapas bagian karapas tersebut sedikit dapat digerakkan ke bawah dan menyerupai sayap. Argulus sp melakukan penempelan pada bagian luar tubuh ikan atau ektoparasit dan dapat menyesuaikan cengkramannya dengan kecepatan gerak ikan sehingga tidak mudah lepas. Beberapa spesies Argulus sp ini terkenal menginfeksi komoditas perikanan, antara lain contohnya ikan A. indicus, A. inseminis, dan A. foliacus. Oke baik, ini merupakan bentuk infeksi dan morfologi dari Argulus sp. Seperti yang telah dijelaskan tadi, tubuh Argulus sp ini terdiri dari karapas, bagian dorsalnya terdiri dari karapas, dan karapas bagian bawahnya berbentuk seperti sayap, seperti pada dilihat ujung bawahnya ini. Kemudian kaki-kakinya ini digunakan untuk mencengkram agar ketika menempel pada ikan, Argulus sp ini tidak mudah lepas dan dapat menyerap nutrisi dengan baik ketika menempel pada ikan. Baik, jenis ektoparasit yang kedua adalah Calingus sp. Parasit Calingus sp atau dikenal juga dengan nama kutu laut adalah penyebab penyakit kalingungosis yang berasal dari filum Arthropoda, kelas Crustacea, subkelasnya Ceopoda. Beberapa kejadian penyakit ini ditemukan menyerang ikan kakap muda yang berukuran dari 3 sampai dengan 5 cm dan menyerang pada daerah insang. Gejala klinis serangan antara lain ikan mengalami kesulitan bernapas, insang pucat, kehilangan nafsu makan, dan berenang tidak teratur. Oke baik, ini merupakan bentuk infeksi dan morfologi dari Calingus sp. Nah, Calingus sp ini memiliki bentuk seperti kutu karena disebut juga sebagai kutu laut. Jika dilihat sekilas, ya bentuknya ini seperti ubur-ubur yang ada di laut. Dia ini menggunakan kedua kakinya ini untuk menempel pada bagian luar dari tubuh ikan dan infeksi serta menyerap nutrisi dari. Selain dari spesies Calingus sp, beberapa spesies dari kelompok Crustacea lainnya juga memiliki serangan serupa seperti Calingus sp, yaitu Aega sp dan Necorilla sp. Parasit Aega sp merupakan parasit yang menyebabkan penyakit aegaragosis yang diidentifikasi berasal dari filum Arthropoda dan kelas Isopoda. Parasit ini memiliki bentuk tubuh pipi yang menyerupai kecoa. Kebanyakan ditemukan menyerang ikan kakap yang dipelihara di keramba jaring apung dan juga mampu menginfeksi ikan air tawar, serta pola penyerangannya terjadi di kulit, sisik, sirip, dan juga sering ditemukan di daerah insang.
Oke baik, serangan penyakit yang serupa juga dapat disebabkan oleh bakteri yang disebut, parasit yang disebut Necrorilla sp. Nah, parasit Necrorilla sp ini adalah penyebab penyakit nekroliasis. Parasit ini berasal dari filum Arthropoda juga, kelas Isopoda, dan genus Hyomidae yang ditemukan pada ikan. Pada umumnya, Isopoda ini hidup bebas, memakan bangkai, dan parasitik pada inang yang hidup. Parasit Necrorilla sp ini juga merupakan ektoparasit yang memiliki sifat Hermaphrodit protandorus, yaitu individu yang dilahirkan dan melewati fase muda dan fase jantan, kemudian tumbuh menjadi betina sampai melewati akhir fase hidupnya. Parasit ini memiliki bentuk pipis seperti kecoa dengan ekor yang agak meruncing. Kebanyakan hidup bebas memakan bangkai, biasanya menyerang ikan air laut, dan penyerangan terjadi di daerah insang dan kulit yang menyebabkan kerusakan serius pada bagian yang ditempelinya. Selanjutnya adalah bentuk infeksi dan morfologi dari Aega sp. Nah, parasit ini mempunyai bentuk pipi dan menyerupai kecoa seperti bisa dilihat pada gambar, dan biasanya menginfeksi bagian tubuh ikan bagian luar. Oke baik, berikut adalah bentuk infeksi dan morfologi dari Neurosilla sp. Bisa dilihat di sini bentuknya seperti bentuknya pipi, menyerupai kecoa, serta memiliki ekor yang agak runcing. Bagian bawah tubuhnya digunakan untuk menempel dan menginfeksi ikan pada bagian luar tubuh ikan atau yang disebut sebagai ektoparasit pada ikan. Baik, jenis ektoparasit yang ketiga berasal dari golongan Mollusca dan Chordata. Nah, kelompok Mollusca yang sering dimasukkan sebagai penyebab penyakit ikan adalah Lamellibranchiata yang dikenal juga dengan nama Plesiopoda dan termasuk dalam kelas Bivalvia. Lamellibranchiata memiliki kaki pipi, sangkol berjumlah dua atau sepasang, ada di bagian anterior dan umbo atau bagian yang membesar dari sayap yang menonjol, dan terdapat di bagian posterior atau punggung. Sangkol tersusun dari sayap kapur dan terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah yang tebal, dan lapisan nacreas atau lapisan dalam yang disebut pula dengan lapisan mutiara. Jenis dari kelas ini adalah kerang-kerangan, misalnya Mytilus viridis, kerang hijau, kerang dara, kerang mutiara, dan Trigana gigas atau kima. Selain Mollusca, Chordata juga merupakan parasit bagi sekelompok ikan. Kelompok Chordata yang sering menyerang ikan adalah kelompok Xylostoma yang merupakan sejenis siput-siputan yang menyebar di semua perairan dan menyerang ikan air tawar maupun ikan air laut. Pada umumnya, kelompok Mollusca dan Chordata hanya menyerang bagian eksternal tubuh ikan dan menyebabkan kerusakan fisik yang memungkinkan diikuti oleh serangan infeksi sekunder. Baik, yang berikut merupakan gambar dari ektoparasit pada ikan dari kelompok Mollusca yang berada pada sebelah kiri dan kelompok Chordata yang berada pada sebelah kanan. Baik, berikutnya penyakit akibat infeksi Ergastulus sp. Ergastulus sp adalah kelompok krustasea yang juga banyak ditemukan sebagai parasit pada penyakit ikan. Ergastulus sp adalah agen penyebab penyakit ergastilosis. Parasit Ergastulus sp berasal dari filum Arthropoda, kelas Crustacea dan subkelas Cephalopoda. Serangan Ergastulus sp menyebabkan kerusakan berupa luka fokal atau terpusat dan menyebabkan tubuh ikan menjadi lemah. Serangan terpusat pada insang ikan air tawar pada musim panas atau daerah tropis dan umumnya menyerang ikan nilem dan juga ikan tawes dengan menempel pada insang, pada anus, pada kulit, dan pada sirip, serta menghisap darah. Gejala klinis yang diakibatkan oleh serangan Ergastulus sp adalah terjadinya anemia, pucat pada ikan, menghambat pertumbuhan, ikan sulit bernapas karena di sekitar lamela insang dipenuhi oleh Ergastulus sp yang mengakibatkan peningkatan lendir insang serta mampu merusak sel epitel. Bentuk infeksi dan morfologi Ergastulus dapat dilihat pada gambar berikut. Baik,
ini merupakan bentuk infeksi dan morfologi dari parasit Ergasiulus sp. Nah, bisa dilihat di sini parasit ini memiliki bentuk seperti berikut, dengan punggungnya diselimuti dengan zat kitin. Kemudian biasanya menginfeksi bagian tubuh ikan, yaitu insang. Seperti bisa dilihat di sini, infeksinya menyebabkan insang menjadi warna pucat dan biasanya menginfeksi dalam bentuk koloni. Seperti yang kita lihat banyak sekali di sini. Baik, selanjutnya adalah penyakit akibat infeksi Lernaea sp. Parasit ini merupakan penyebab penyakit Lerneasis. Penyakit Lerneasis disebabkan oleh Lernaea sp yang lebih dikenal dengan nama cacing jangkar atau anchor worm. Sebenarnya, Lernaea sp tidak termasuk golongan cacing, akan tetapi jenis udang renik yang berbentuk bulat panjang seperti cacing dan memiliki cengkraman seperti jangkar, sehingga disebut dengan cacing jangkar. Jenis Lernaea banyak ditemukan menyerang ikan air tawar, yaitu dari spesies Lernaea cyprinacea. Lernaea sp biasanya melekat di insang, tubuh, ataupun sirip dan merupakan parasit eksternal yang sering dijumpai pada ikan mas hias dan ikan air tawar lainnya. Selain Lernaea sp, terdapat krustasea lainnya seperti Ergasilus sp dan Argulus sp yang juga menyerang ikan air tawar ataupun air laut. Gejala klinis serangan Lernaea sp antara lain ikan yang terserang mengalami luka pada tubuhnya dan terlihat jelas cacing jangkar yang menempel dengan kuat pada bagian badan, bagian sirip, bagian insang, dan mata. Pembekakan, sisik terkelupas, dan nekrosis. Penurunan berat badan, perkembangan gonad terhambat, terdapat ulcer atau borok, mengalami kesulitan bernapas, dan sangat memungkinkan serangan sekunder dari bakteri ataupun jamur infeksius lainnya. Bentuk infeksi dan morfologi Lernaea sp dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, baik, ini merupakan gambar dan morfologi serta bentuk infeksi dari parasit Lernaea sp. Di sini kita bisa lihat parasit ini menginfeksi bagian kulit luar ikan dengan cara menempelkan tubuhnya dengan cakram yang dia punya ke bagian tubuh ikan untuk menginfeksi dan menyerap nutrisi dari ikan. Baik, sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat.